Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dijelasin di channelnya DJ Queen sama aku DJ dan Jeria maksudnya. Aduh, hari ini sendirian soalnya jadi bingung mau ngomong apa. Nah, kemarin itu sebenarnya kita udah punya tema sendiri hari ini, tapi berhubung orangnya nggak bisa hadir, jadi aku mau coba bukan ganti tema ya, tapi menjawab pertanyaan banyak orang gitu loh. Karena pokoknya apapun yang aku jelasin di sini tidak maksud meninggikan atau merendahkan seseorang atau sesuatu apapun itu gitu loh. Ini hanya sekedar menceritakan apa yang menjadi pengalaman diri sendiri. Oke, banyak orang mau yang deket atau yang biasa-biasa aja atau yang bahkan sekedar kenal gitu, mereka pasti selalu bertanya begini, Bun gitu. Karena kan kadang-kadang dipanggilnya bunda, neng, teteh, cece atau apalah, yang penting nggak usah dipanggil bu gitu loh. Kenapa? Karena takutnya depannya ada ba. Sorry. Aduh. Eh, karena gimana ya? Pertanyaannya kan tadi tuh, kenapa Bun, kenapa sih gitu teh, kenapa sih bisa sejauh ini? Nggak tahu deh tuh konteks sejauh ini itu bagi mereka tuh apa gitu loh. Intinya semua orang punya perjalanannya, semua orang punya prosesnya, semua orang punya pengalaman kehidupannya, nggak bisa kita samaratakan lah intinya. Ini cerita tentang aku gitu loh. Kalau bertanya kenapa bisa sejauh ini gitu, artinya mungkin pencapaian ya. Aku pikir aku juga belum di posisi yang mana aku ngerasa bahwa ya memang sudah jauh gitu, tapi memang Masya Allah bersyukurlah untuk perjalanan yang luar biasa ini gitu loh. Banyak yang impian-impian, keinginan yang sudah sebagian terwujud, tapi memang masih banyak juga mimpi-mimpi yang belum terwujud. Karena memang uh, komika Panji pernah bilang begini, kamu sebagaimanapun kamu membunuh mimpimu, dia tidak akan pernah mati gitu loh. Bagaimanapun kamu memukulnya, dia tidak akan pernah kalah. Karena apa? Mimpi itu akan selalu hidup, mimpi itu akan selalu ada. Even dia, maaf, pengangguran ataupun orang yang tidak pernah melakukan apapun, dia punya mimpi. Jadi mimpi itu akan menjadi kenyataan ketika kamu melakukan sesuatu gitu loh. Mimpi akan tetap jadi mimpi ketika kamu diam aja gitu loh. Nah, ini mungkin pencapaian ini secara tidak langsung gitu loh, mau diakuin atau tidak gitu. Ini mimpi gitu loh, mimpi yang dulu seorang uh, Ria gitu loh di JR ini yang berkeinginan untuk punya sesuatu lah yang dia bisa berguna, minimal itu berguna gitu loh. Karena bagi aku pribadi bahwa hidup itu harus ada proses dan progres pastinya, karena kamu nggak semua orang bisa melakukan itu. Orang mungkin semua berproses tapi belum tentu berprogres. Nah, kita flashback balik sedikit deh gitu. Kalau ngomong masalah mimpi dulu itu ya katakanlah kita mulai dari dulu terlahir dari keluarga yang mungkin dibilang cukup ya gitu loh. Atau mungkin bagi sebagian orang penilaiannya wah lebih gitu loh. Tapi terus terang aku nggak pernah ngerasa seperti itu gitu loh. Artinya bukan tidak mensyukuri ya menjadi seorang anak terlahir dari orang tua gitu loh. Tapi lebih kepada memang apa yang ada di dalam dirinya tuh nggak ngerasa sesuatu hal tuh ya nih gue anaknya bapak ini gitu, karena gue anak bapak ini gue begini gitu. Nggak sama sekali, memang dari kecil, contoh kecil aja gitu loh, nggak pernah berani minta di luar yang menjadi tanggung jawab orang tua, misal sekolah atau misalnya minta uang saku buat sekolah, paling itu gitu. Selebihnya nggak pernah tuh yang pak ini nggak ada, mah ini nggak ada gitu, nggak sama sekali. Memang pernah sekali waktu di waktu zaman SD kelas berapa ya, 1 atau kelas 2 gitu, tahun 90 sekian lah gitu, dibawa ke mall yang waktu itu mallnya memang lumayan bagus lah istilahnya gitu. Ke mall terus sama keluarga, sama kakak-kakak disuruh beli baju. Nah, mungkin kakak-kakak aku
dia ngambil baju yang harganya 100.000 lebih. Saat itu kan 100.000 lumayan besar ya, sedangkan aku nyari yang 100.000 tiga, itu pun yang paling murah gitu loh. Kalau 100.000 sekarang ini kan tiga itu ya punten gitu, maaf, bajunya mungkin kualitasnya kurang ya, tapi kalau saat itu masih lumayan lah gitu. Itu pun yang paling murah gitu loh, karena aku mikir gini, kalau aku ini momen aku dikasih kesempatan untuk beli sesuatu, kalau aku beli satu dengan harga segitu, aku pikir besok aku nggak bisa pakai yang lain gitu loh. Tapi aku mikirnya ya udah, karena aku dikasih segitu harganya, oke aku pilih tiga gitu, karena memang mikir biar bisa gonta-ganti, terus juga baju yang penting nyaman, bukan masalah harga atau apa gitu. Itu dari kecil begitu. Jadi memang sebenarnya nggak pernah ada yang merasa, oh wah nih keren nih gue nih gini nih, nggak bisa, nggak sama sekali gitu. Kalaupun orang menilai, oh lu mentang-mentang anak orang ada segala macam, itu penilaian orang. Balik lagi, kita nggak bisa tahan mulut orang gitu loh. Yang paling tahu diri kita ya memang harusnya kita doang gitu loh, nggak bisa kita minta penilaian dari orang lain gitu loh, karena semua perjalanan di dalam hidup kita ya cuma kita yang kita tahu. Itu sih gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih bisa sejauh ini, ya memang artinya ada proses perjalanan kehidupan gitu, sampai dari mulai kecil pun dilibatkan dalam urusan keluarga gitu loh, bahkan menjadi tanggung jawab juga terlibat di dalamnya gitu. Dan hal itu yang akhirnya kita syukurin gitu, aku syukurin untuk jadi di saat ini, di sejauh ini bagi orang. Padahal memang intinya gini, apapun itu pasti ada sesuatu yang kamu lakukan. Ada istilah, nggak mungkin kamu nanam padi hasilnya jagung, nggak mungkin gitu. Makanya banyak orang yang mungkin, ya enak lah, lu kan udah punya privilege, lu udah punya keistimewaan, lu anak orang anu. Padahal setiap orang punya prosesnya sendiri. Even dia siapapun dia gitu, anak presiden sekalipun dia punya prosesnya sendiri. Kalaupun ada keistimewaan, itu kan bagaimana kamu menggunakannya gitu loh. Kalau kamu berpikir begini, walaupun kita misalnya ada, katakanlah dua orang dalam satu keluarga, itu nggak akan pernah sama kehidupannya, tergantung bagaimana kamu ngejalaninnya gitu. Tapi di sejauh ini proses yang akhirnya mengajarkan itu tiga hal yang tidak bisa kamu lawan, yaitu jodoh, rezeki, kematian gitu loh. Tentang jodoh ini artinya kamu nggak bisa milih, secinta apapun kamu terhadap orang, kalau Allah bilang tidak ya tidak. Bagaimanapun agamamu istilahnya, kalau memang ya istilahnya kalau memang sudah tidak ada tulisan takdirnya, nggak akan pernah bisa gitu loh. Walaupun ada memang mungkin doa, dulu aku pernah dengar gitu bahwa ada doa yang bisa merubah takdir. Itu Allahu alam ya, intinya semua kuasanya Allah gitu loh. Tapi aku menyadari bahwa akhirnya ketika kita ketemu sama orang, even dia orang yang tidak baik buat kita, dalam tanda kutip mungkin menyakiti kita, itu karena kita berjodoh ketemu saat itu gitu loh. Mau tidak mau kita mengambil pelajaran dari situ. Yang kedua adalah rezeki gitu loh. Mungkin bisa, aku tipe orang yang usaha keras banget gitu. Bagi aku ketika tembok di depan aku bisa panjat, aku bisa jebol, aku jebol. Tapi karena aku tahu, aku sadar bahwa rezeki ini bukan karena aku, mungkin aku menganggap tembok itu adalah peringatan bagi Allah untuk apa? Untuk aku putar balik, artinya cari jalan lain. Kalau memang akhirnya dengan usaha kita mentok, ya mau tidak mau menyadari itu. Dan yang ketiga adalah kematian. Dulu cerita sedikit, mau ada nyambungnya di minggu kemarin, masalah kesehatan gitu loh. Berusaha sedemikian rupa untuk bapak bisa sembuh, orang tua aku gitu loh. Tapi even dia memang takdirnya di usia 56 tahun meninggal, akhirnya itu menjadi ya sudah sesuatu hal yang harus kita ikhlaskan gitu. Mau tidak mau, sekeras apapun kamu memang cari dokter hebat pun gitu loh, bisa bayar itu pun, kalau Allah bilang kematian ini di usiamu, ya mau gimana lagi gitu. Memang ya itu gitu, akhirnya dengan perjalanan terus orang bilang bahwa sejauh ini ya itu yang akhirnya dapat pelajaran. Dan apa ya,
dari semua pelajaran itu timbul lagi tiga jenis manusia. Yang manusia itu bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu lebih murah gitu loh. Lebih murah, kamu nggak perlu ngalamin, kamu nggak perlu ngerasain apa yang orang ngerasain. Ada istilah lihat dari mata mereka gitu loh. Artinya mereka bisa cerita, kamu bisa ngambil pelajarannya, itu lebih murah dan lebih gampang. Kamu nggak perlu repot-repot ngerasain apa yang mereka rasain. Itu tipe yang pertama manusia. Yang kedua adalah tipe yang punya pengalaman gitu loh. Dia harus ngalamin dulu, dia harus tahu dulu rasanya, dia harus melewati proses itu baru dia belajar gitu. Mungkin kalau dia nggak ngerasain itu, cuma dengar dari pengalaman orang, asik gitu. Tapi kalau dia ngerasain, mau tidak mau dia harus ngambil pelajaran dari itu. Itu masih eksklusif ya, itu masih mahal karena dia harus ngerasain dulu, dia harus berproses dulu. Tapi ada lagi orang yang ketiga, yaitu orang yang tidak pernah tahu bahwa itu menjadi pengalaman buat dia. Karena ketika dia punya sesuatu yang dalam prosesnya, dia selalu berkata, bukan aku yang salah gitu. Untuk menjadi sejauh ini, aku berusaha untuk tidak menjadi orang ketiga. Yang ketiga ini loh, artinya apa? Kalau ada sesuatu yang kita tidak mencapai impian kita, ya balikin lagi, salahnya di mana gitu loh. Koreksi diri sendiri, lihat dari pengalaman orang, oh mungkin ini nggak baik buat gua, ini mungkin baik buat gua gitu loh. Itu juga menjadi pemikiran kita gitu loh. Kalaupun misalnya kita sudah mentok untuk berpikir bahwa ini kesalahan orang lain, tapi jangan sampai menjadi yang tipe ketiga untuk nyalahin orang lain. Mungkin kalau yang tadi dibilang kan, kita ketemu orang yang tidak baik buat kita, kalaupun kita saat itu kita berjodoh, dalam arti kita bertemu dengan orang itu, ya mungkin Allah tahu gitu loh. Intinya Allah pengen kamu belajar dari pengalaman. Jadi memang kalau bilang kok bisa sejauh ini, semua butuh proses. Bagi aku adalah orang yang hebat bukan orang yang cuma berproses, tapi harus berprogres. Karena kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan, kita tidak pernah tahu waktu kita berhenti di mana. Yang aku tahu adalah lakukan sekeras mungkin, sebisa mungkin, apapun itu gitu loh. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Manjada wazada gitu kan. Selalu itu ada jalan. Kalau memang mentok, sudah berusaha, berdoa, apapun lah yang kamu lakukan gitu untuk kamu mencapai impian kamu, balikin lagi ke diri kita, koreksi apakah keinginan kita, khawatirnya Allah nanti kita menjauhkan itu dari Allah gitu loh, khawatirnya nanti kita nggak siap. Sekarang juga aku belajar dari akhirnya berpikir begini, bahwa aku menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, bermimpi sesuatu, mudah-mudahan ini atas izin Allah. Kalau dulu maksa gitu loh, gimana caranya harus bisa. Kalau sekarang lebih kepada oh ya udahlah, mungkin Allah harus kita lebih bersabar, oh mungkin Allah kita pengen lebih ikhlas, oh mungkin ini tidak baik buat saya gitu. Tapi kita harus juga memikirkan jalan lain. Itu yang tadi aku bilang, ada tembok mungkin nggak bisa dipanjat, mungkin nggak bisa dijebol, kamu cari jalan lain, nggak apa-apa, putar balik sedikit. Makanya dari awal kita harus jalannya sesuai dengan map, artinya dengan peta yang kita punya, apaan, yaitu Quran dan hadis gitu loh. Dan apa, sebenarnya gini deh, kalau ngomong Quran hadis mungkin agak terlalu banyak orang berpikir berat gitu. Patokan jadi orang baik itu udah ada loh sebenarnya. Patokan dari jadi orang baik itu udah ada. Dari kalaupun kita nggak dapat dari kecil, dari lingkungan dan orang tua kita, nggak jadi masalah gitu. Yang penting nanti suatu saat kita bisa belajar dalam proses itu. Intinya kita belajar untuk dalam proses itu, nanti pasti ada jalannya gitu. Yang penting kamu mau. Balik lagi, manjada wajada, kalau kamu mau pasti ada jalan gitu. Apapun itulah gitu. Jadi kalau bertanya kenapa sejauh ini, aku berproses, tidak instan, tidak langsung dapat begitu aja. Aku berproses. Kalau kamu bisa berproses, melewatin semua proses kamu, pasti kamu berproses, pasti gitu loh. Karena yang namanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Oke, begitu aja ya ceritanya. Nanti lagi kita akan lanjut mungkin next video gitu. Jangan lupa di like, komen,
komen nih, harusnya di komen biar kita tuh tahu mana yang menjadi kekurangan kita yang harus kita rubah lagi. Nah, kalau misalnya ada masukan dari kalian tapi komennya yang bagus-bagus ya, artinya dengan bahasa yang baik gitu loh. Boleh memberikan kritik tapi bukan menjatuhkan, ya. Boleh memberikan saran tapi bukan maksud menghina, ya kan? Oke, gitu aja. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf untuk segala kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.